Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan podcast Asrama Kuburaya, selalu menanjak. Oke, pada kesempatan ini yang ketiga, kita kedatangan tamu spesial. Nah, tamu spesial ini silakan perkenalkan dulu dong, biar penonton semuanya tahu. Oke nih, jadi kenalin ya semuanya, nama saya itu Fadriah Nanda Aziz. Terus biasa kalau di asrama sih dipanggil Nanda, tapi kalau di rumah dipanggilnya juga Nanda gitu. Dah itu aja sih, apalagi yang perlu itu kan? Oke, nah, saudara Nanda ya, betul kan panggilannya? Saudari sih kayak. Oh saudari, oke saudari Nanda. Oke, jadi saudari Nanda ini sebenarnya kuliahnya di mana nih? Oh, jadi saya itu alhamdulillah ya kuliah di Universitas Edipura, Fakultas MIPA, Prodi Kimia. Oh, prodi kimia. Jago bikin bom. Jago banget, jago sekali. Oke, jadi spesialis bikin bom ya. Oh ya, gini. Jadi di prodi kimia ini kan berarti fakultas MIPA ya, matematika dan IPA. Kira-kira nih buat ini kan bentar lagi nih apa ya, maba. Yang Oh. SMA ini bentar lagi mau lulus Iya, nih. iya. Nah, kalau pada pengen ke MIPA nih sebenarnya gini, apa sih yang menarik itu di MIPA sebenarnya gitu? Ngomong-ngomong semester berapa nih? Saya semester 6 berarti. Wah, udah ditanya judul dong. Oh, enggak sih, masih untuk apa ya? Kalau di MIPA sendiri, itu tuh baru metopen tuh baru di semester 6. Oh, oke. Terus kembali lagi ke MIPA tadi. Ah. Jadi apa sih yang menarik itu di MIPA kayak gitu? Oke, kalau dari saya pribadi ya, yang buat saya tertarik dan jatuh cinta untuk memilih MIPA, yang pertama tuh saya suka banget sama praktikum, tapi nggak suka sama laporannya. Jadi tuh kalau di MIPA tuh banyak praktikum ya, jadi seru banget gitu main warna-warna, terus apa reaksi-reaksi tuh menurut saya keren gitu. Apalagi kalau yang buat bom-bom tuh belum sih, tapi keren sih kayaknya gitu. Oke. Itu sih yang menurut saya. Berarti kalau dari sisi fasilitas nih, apa sih yang paling asik gitu kalau kalian kuliah di MIPA, apalagi di Untan gitu kan, salah satu apa ya, universitas terbaik se-Kalimantan gitu kan. Dan MIPA ini kan juga lumayan ya, sering memenangkan lomba-lomba gitu, timnas segala macam gitu kan. Nah, fasilitas apa yang paling seru kalau kita kuliah di MIPA kayak gitu? Oke, kalau yang selama yang saya dapatkan ya, kalau di MIPA itu yang pertama, wifi-nya lancar. Apalagi kalau di Fakultas Fakultas Prodi Siskom, itu tuh lancar sekali karena mereka kan komputer kan, jadi tuh banyak pasti semuanya bergelut di situ. Terus kedua, dosennya tuh sangat apa ya, mendukung banget mahasiswanya. Jadi kenapa anak MIPA tuh banyak yang ikut lomba PIMNAS dan segala macam, itu karena memang dosennya dukung. Jadi dosen tuh membimbing, mengajarkan, pokoknya sampai mahasiswa tuh dapat gitu. Tapi itu pun untuk mahasiswa-mahasiswa terpilih aja yang mau diajarkan dan belajar gitu. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang malas ya udah dibiarin gitu aja. Cuman itulah makanya tantangan sebagai seorang mahasiswa, kita tuh harus rajin sih. Oh, berarti kalau di MIPA nih kalau apa ya, kita pengen lomba gitu kan, baik tingkat nasional ataupun internasional kayak gitu kan, berarti support sistemnya itu bagus banget. Ya bagus banget, iya. Gini nih, terus kalau dari support system nih kan tadi dosen, fasilitas. Nah, pastinya satu nih, mahasiswa tuh kan gak lepas namanya organisasi. Nah, iya, kalau iya. organisasi kan, berbicara organisasi ini sangat luas gitu kan. Ada namanya organisasi internal, betul kan? Ada internal, ada eksternal, terus ada himpunan. Nah, terus ada lagi apa ya, kedaerahan gitu kan. Nah, itu kan pasti apa ya, identik dengan mahasiswa kayak gitu kan, saudara Nanda. Nah, buat saudara Nanda ini sebenarnya organisasi apa yang diikuti dan yang menurut saudari Nanda ini selama kurang lebih 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun kuliah nih paling seru dan menurut Nanda itu paling berkesan gitu dan paling membentuk karakter nih apa kayak gitu. Jadi nanti adik-adik ini pas masuk kuliah, terutama kalau masuk di MIPA gitu kan, jadi nggak bingung nih, wah ada organisasi ini gitu loh, kayak gitu. Dulu itu cuma dipotong nanti. Ulangi belum mau lah kayaknya. Oke. Nah, jadi saudari Nanda nih kan sekarang udah kurang lebih hampir 3 tahun, betul? Nah, dalam 3 tahun ini kan pastinya ada salah satu yang paling berkesan. Berkesan apa? Dalam organisasi. Kenapa kok organisasi gitu kan? Ya kita nih mahasiswa, kalau nggak namanya organisasi kan kurang abdol. Masa kita dibilang kupu-kupu? Iya, kuliah. Atau kalau paling bagus kan tetap kura-kura. Kuliah rapat. Nah, gitu. Jadi kan pasti mengembangkan gitu kan, karena kita sendiri adalah agent of change ataupun malah leader of change kayak gitu kan. Nah, jadi dalam 3 tahun ini
Saudari Nanda nih organisasi apa yang menurut Saudari Nanda nih paling berkesan gitu buat pembentukan karakter kayak gitu? Dan bisa dijawab? Oh iya silakan. Banyak banget. Bingung kan? Enggak sih, Oh, udah. Jadi kalau dari Nanda pribadi ya, Nanda tuh pernah ikut organisasi himpunan. Terus Fikri itu kayak kerohanian di MIPA, namanya Fikri. Kalau himpunan tuh Himki, karena himpunan kimia kan. Himki, terus Lisma tuh lingkar ilmiah mahasiswa Untan. Terus habis itu Prima Raya, ini kedaerahan sih gitu. Kalau dari Nanda pribadi sendiri, yang paling berkesan tuh di Prima Raya sendiri sih, sama Fikri. Karena kalau di Fikri itu, kerohanian tuh, kita tuh kayak keluarga gitu, dimana setiap rapat atau apa gitu tuh beda lah kesannya. Kok dari Fikri itu enak gitu. Terus kalau di Prima Raya sendiri itu karena kita kan dari daerah, dari anak-anak daerah kan, jadi tuh merasa kayak satu nasib, satu tujuan gitu. Makanya di Prima Raya itu seru. Terus habis itu sering banget ke rumah Pak Bupati, senang banget ke rumah Pak Bupati karena dikasih makan sih kayak gitu. Oke, kalau berarti tadi kan Fikri kan tentang kerohanian gitu kan di kampus kayak gitu. Berarti kita ini kan di kampus nggak cuma belajar tentang ilmu dunia, berarti ada ilmu akhiratnya gitu kan. Berarti kita lebih banyak mengkaji gitu atau bagaimana gitu. Jadi gambarannya tentang organisasi tersebut tuh kayak gimana gitu, secara simpelnya aja gitu sih. Oke, kalau di Fikri sendiri itu tuh lebih kayak ngembangin mahasiswa yang ada di MIPA gitu. Jadi meskipun kami yang dalam itu kan kami mengembangkan diri kami juga dan lingkungan kami gitu. Karena kan kita hidup tuh tidak sendiri gitu kan. Di MIPA tuh di Fikri tuh sangat memikirkan gimana sih nasib agama anak MIPA gitu. Bahkan MIPA nih alhamdulillah disebut sebagai pesantrennya Untan gitu, pesantren Untan gitu sih. Keren sih, keren. Oh, berarti ketika kita kuliah nanti kan, terutama misalnya masuk di MIPA, jangan lupa dan jangan lewatkan kalau ada namanya open recruitment. Iya. Nah, kayak gitu ya. Oke, di situ. Nah, terus buat Saudari Nanda nih, kita kan nih kuliah gitu kan. Apa sih tips yang paling enak gitu dalam menjalankan perkuliahan, misalnya dalam mengerjakan tugas ataupun berorganisasi, cara mengatur waktunya, segala macam. Secara tadi tuh kalau nggak salah ada 4 organisasi ya kan, kayak gitu. Terus MIPA sendiri kan banyak tadi katanya banyak praktikum gitu kan, suka praktikumnya nggak suka laporannya kan. Jadi kalau laporan itu kan pasti mahasiswa malam ya, ngembun maksudnya kayak gitu kan. Nah, sedangkan organisasi ini banyak kayak gitu. Nah, tips dan triknya jadi biar kita bisa seimbang atau bahkan bukan lagi seimbang tapi kita outputnya tuh lebih bagus lagi kepada diri kita. Nah, buat Saudari Nanda ini gimana? Pendapatnya ataupun sarannya untuk dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan datang, mahasiswa baru terutama di tahun 2022 kayak ini. Dah. Oke, kalau dari Nanda pribadi tips dan triknya itu yang pertama kalau untuk perkuliahan ya adab sih. Soalnya dosen tuh kan banyak nih mahasiswanya, jadi dosen tuh tidak bakal kenal mahasiswanya gitu. Tapi kalau kita beradab, kita sopan ke dosen, itu tuh mungkin lebih berkesan dan lebih dikenal gitu. Terus jangan sungkan untuk bertanya sih, soalnya meskipun nanti ada yang tidak suka kalian banyak omong, banyak tanya, seenggaknya tuh penting buat kepentingan diri kalian. Jangan malu bertanya kayak di SMA kan biasanya kita malu-malu tuh kan. Jadi tuh dibuang lah kayak gitu, karena kita tuh kok udah kuliah, diri kita yang ngurus, tidak kayak kalau di sekolah kan guru nyari kita kan. Kalau kita kuliah kita yang nyari dosen tuh tidak peduli kita mau masuk, kita mau enggak, yang penting itu kita sendiri gitu sih. Terus kalau untuk mengimbangkan waktu, sebenarnya dulu waktu awal tuh susah banget ya, jadi kayak tidur jam 3 subuh tuh udah biasa gitu. Sampai pernah satu momen belum selesai kerjaan laporan, itu udah jam 7 gitu kan. Terus akhirnya makan disuapin kawan asrama, kuliah datang telat, di kelas juga masih ngerjain laporan, dan itu kena tegur dosen, habis itu suruh keluar. Itu sih pengalaman yang buruk banget kalau kita tidak bisa bagi waktu gitu. Dan akhirnya udah mulai pandai bagi waktu, dimana kok udah laporan, sumpah hari praktikum malamnya tuh langsung nyicil laporan gitu sih. Karena kok di MIPA sendiri itu 1 minggu bisa 2 kali laporan praktikumnya, jadi 2 laporan dan 2 jurnal yang harus dikumpulkan, jadi 4. Itu belum lagi tugas kuliah juga gitu. Tapi karena udah terbiasa juga, malam tidurnya juga ya udahlah gitu. Tapi kalau online ini lebih enak sih gitu. Oh, mahasiswa online ya. Dulu gimana ceritanya kok bisa online nih 2 tahun ya gitu. Ceritanya awalnya gimana gitu? Kok bisa tiba-tiba online gitu kan? Kalau yang saya rasakan ya, dulu tuh ada isu-isu mau libur 2 minggu. Katanya gara-gara ada corona tuh kan. Iya. Itu malah jadi 2 tahun. Jadi tuh kayak
waktu offline tuh kan terasa banget, capeknya terasa banget karena kita pagi-pagi harus mandi, ya gitu lah, pokoknya pagi-pagi kita harus siap sarapan, mandi gitu lah kan. Kalau sekarang kan bangun tidur, buka HP, kuliah dah kita gitu, sambil masak sambil mandi pun bisa gitu lah. Jadi kayak udah nyaman. Pertama tuh agak susah Manage gitu. mengatur itu agak susah karena kebiasaan offline kan. Maki-maki tuh pernah waktu online tuh, kapan nanti kuliah offline gitu. Karena udah 2 tahun jadi udah nyaman kayaknya, jadi malas gitu mau offline. Jadi kemarin pun udah sempat offline sehari, habis itu katanya ada isu ada yang kena kan, jadi akhirnya diliburin lagi jadi online lagi gitu. Liburnya ini berapa lama nih kalau boleh tahu nih? Sampai nyepi loh. Kalau dari kami sih kemarin tuh sampai tanggal 27 Februari. Oh, berarti sampai hari Minggu. Semoga tidak Nambah lagi. Oh, nambah lagi, berarti pengen tiba-tiba langsung lulus online gitu ya? Iya, Oh. saya udah nyaman sih. Sumpah Oke. nyaman banget. Bagus ya teman-teman ya. Jadi ini tadi tips-tips dan triknya gitu kan. Mm. Nah, buat Kak Nanda sendiri nih, saya pengen tahu nih, Mm. closing statement apa yang paling bagus buat adik-adik ke depannya ketika pengen terjun ke dunia perkuliahan kayak gitu. Tips cara milih prodinya mungkin boleh sedikit gitu kan, agar nanti tuh banyak yang lolos gitu tipnya. Terus dalam memanage waktu pas ketika di awal-awal, dan cara selektif memilih organisasi biar nggak salah jalan kayak gitu kan, ada salah jalan gitu kan, lagu Iya. kayak gitu. Kalau tips dan kayak closing statement dari saya ya, untuk adik-adik semua yang sedang berjuang melewati masa kuliah gitu kan, jangan pernah menyerah, jalanin aja gitu, karena badai itu pasti berlalu gitu. Kalau kita nggak nyoba sekarang, kapan lagi gitu, mumpung masih muda, masih kuat. Jadi ya coba aja, apalagi kalau beasiswa gitu, apalagi kalau pakai duit orang tua untuk kuliah. Jadi jangan sia-siakan perjuangan orang tua kalian di rumah gitu sih. Terus untuk manajemen waktunya biar organisasi pun milih yang bagus, jangan mekap, jangan jadi mahasiswa yang individualis ya. Jadi kita kayak harus berkawan sih. Jadi yang buat kita semangat kuliah tuh kawan sih. Jadi harus lebih buka diri, berkawan, jangan malu-malu gitu. Karena kuliah tuh beda, atmosfernya udah berbeda gitu. Di kuliah lah kita bakal belajar untuk memanage diri kita supaya terbiasa dengan kehidupan orang ramai gitu sih. Dah itu ya. Oke, terima kasih nih. Jadi buat adik-adik semuanya, bisa tadi disimak bahwasanya intinya kita harus aktif, selektif, dan juga jangan bekap di kamar, alias jadi kupu-kupu, kuliah pulang, agar nantinya kalian ketika keluar bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih atas Gak mau lanjut ya. Terima kasih atas Oke. Terima kasih telah menyaksikan video podcast asrama yang ketiga. Tetap menanjak, tetap menanjak, gitu kan? Oke, nantikan video episode selanjutnya di channel Asrama Kabupaten Kuburaya yang selalu menanjak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Yes, selesai.